iya. Ya, oke. Jadi Pak Anita Marim ini, kita ini kan sudah kali ketiga kita join ini, kali kedua dan kali ketiga sekarang tuh ya nasibnya hampir sama lah. Kita mengalah di virtual kedua lalu, tapi yang sekarang ini tetap kita jalan. Sudah kita lakukan agenda kita. Melihat partisipasi anggota seperti sekarang, sehingga Anita menyarankan kalau bisa kita buat jadwal lewat virtual juga masing-masing seksi. Masing-masing seksi. Ya. Sehingga di sana kita tahu dia persiapan itu seperti apa. Hambatan pasti belum ada karena kita belum berkata-kata. Ya. Persiapannya seperti apa? Sehingga kalau itu memang ada prediksi hambatan yang ke depan seperti apa, ya kita sudah bisa diskusikan. Termasuk juga dengan persiapan dia terkait dengan apa yang perlu disiapkan, lalu kebutuhan biayanya itu apa, berapa begitu. Sehingga intinya Mbak Anita maksud aku ini kita buat jadwal tiap 2 minggu sekali barangkali ada ide. Lalu yang kita hadirkan itu adalah para anggota, termasuk dengan Korwil. Setuju. Mana ada? Gue tinggal dihubungi. Gue tinggal tunggu dari Pak Ketua. Di seksi acara. Karena ini kita prediksikan bahwa situasinya masih COVID. Ya. Seksi acaranya harus bisa merancang kira-kira kalau apa. Enggak dulu. Kalau memang dijadwalkan secara reguler begitu, gue tinggal siapkan ini, terus siapkan roomnya. Ya. Siap. Ya. Tapi sebelumnya Nana kontak dulu. Ya, sama seperti saya lakukan. Gitu. Waktu kita virtual pertama itu Anita, itu Nana kontak semua anggota 100 sekian anggota itu bisa kontak semua. Ini kan banyak nih seksi keamanan. Ini baru 2 lagi masuk ini. Ya kan? Ada 1 lagi masuk. Undangan dan publikasi. Ini banyak sekali ini. Ada 1 lagi masuk. Oh, Evita. Seksi liturgi. Malam Evita. Lagi audio. Baiknya masih mute mungkin. Seksi usaha desa, seksi acara, seksi perlengkapan. Jadi nanti digilir. Nanti kita gilir 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Gitu. Masing-masing seksi. Nah. Jadi kita begini nggak kosong. Ada yang perlu dibahas. Iya. Itu. Setuju kan Anita, setuju. Jadi supaya nama yang bukan hanya namanya yang tempel, tapi ada aktivitas mereka juga. Selama ini kan hanya nama yang tempel. Iya. Iya. Tapi ini mukanya orang-orang ini yang mana ini? Iya. Hakim di kantor silang nih Hakim. Buk. Kamat audionya masih mute. Itu pribadi. Hakim audionya tuh. Ya. Masih mati ya. Nah, itu siapa namanya tuh kita? Siapa namanya? Auren. Enggak, nama kampungnya siapa? Auren. Ya. Manusu. Manusu. Bisa narang gimana? Sirtidus Amadeus Pascali. Kakakku sayang. Aku pinjam HP anakku. HP-ku nggak bisa. Nggak bisa apa? Syukur menang. Terus Pak, anakku juga dengan punya aku pinjam. Jadi mau diambil kembali gitu. Tidak apa-apa, yang penting sudah
bergabung. Sudah bergabung tidak apa-apa kita. Gitu. Jadi mana Pak Hakim, mic-nya masih mute itu. Dia memang maunya mood dulu. Sudah. Oke. Kayaknya. Iya, itu geloi sinyal nih. Nah, kemarin lo kamu Jadi ada beberapa hal, apa coba tanggapanmu bagaimana, Pak Hakim? Karena cukup dengar dia bang. Dia nanti masih putus. Masih min. Kirim dan lagu ini gue belum apa. Kalau sekarang? Dengar kan? Oh iya. Tadi gambarnya dia mati di tempat tuh. Kayak jaringan lagi parah tuh Kamat. Jaringan lagi parah tuh. Oke, melangkah. Baru tiba di rumah jadi mau lah. Tapi perjalanan jadi gue ikuti tapi gue ini Sidoarjo bisa kalah nih. Jaringan Sidoarjo kalah dengan Larantuka ya. Dengan Beri. Beri di jalur Lapindo jadi susah di. Abang mungkin serius Jadi tanggapi gini. itu apa yang dari Kak Anita tadi. Kalau memang dibuat jadi reguler pertemuan ini, kira-kira jadwalnya dibuat 2 minggu sekali di awal bulan, akhir bulan, atau bagaimana mekanismenya? Jadi Atur kan aja begini. baiknya gimana. Ada beberapa masukan yang disampaikan oleh Ade Rudi dan Anita tadi. Ade Rudi menanyakan bagaimana kalau persiapan pelaksanaan di bulan Mei nanti, tetapi masih dalam suasana pandemi, sehingga disarankan ya itu otomatis bahwa protokol COVID kita tetap laksanakan. Ini kalau soal protokol COVID kan kita juga pasti sudah tahu. Dan juga yang pasti bahwa dari rencana undangan kita yang 1.000 orang, barangkali juga kita harus menurunkan jumlah pesertanya. Itu pertimbangan dari Ade Rudi. Sementara Anita sendiri tadi mengatakan bahwa melihat keaktifan partisipasi dari semua anggota seperti ini dan malah tidak pernah ada kemajuannya, sehingga disarankan supaya kita melakukan saja pertemuan per seksi. Jadi kita mengambil waktu ya mungkin bisa 2 minggu sekali. Lalu Ade Rudi juga sebagai host juga dia sudah bisa menyiapkan perangkat perundangan seperti apa supaya kita bisa diskusi tiap 2 minggu sekali. Lalu saya sebagai penanggung jawab grup ini juga sebagai ketua panitia punya tanggung jawab untuk menghubungi ketua dan seluruh anggota seksinya. Seluruh anggota seksinya untuk meyakinkan mereka, meminta mereka untuk ke seksinya hadir pada saat pertemuan itu terjadi. Mai kemarin bukan hadir pada saat pertemuan itu terjadi dengan tidak menutup kemungkinan anggota yang lain juga harus ikut berpartisipasi supaya sama-sama kita mendengarkan masukan dari seksi itu seperti apa. Kalau dari Korwil memang tetap harus masuk pada saat kegiatan reguler yang coba kita rancang ini. Coba kita sepakati malam ini bersama. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu satu lagi kemarin bahwa semua Korwil nanti diberikan kebebasan untuk berkreasi bagaimana dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Sehingga proposal yang nanti saya kirimkan itu tidak dalam bentuk PDF, tetapi saya kirim dalam bentuk Word. Saya kirim dalam bentuk Word. Nah, sehingga kita berkreasi untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi masing-masing di wilayah masing-masing, tetapi tetap harus memberikan atau menyampaikannya di grup.
terkait dengan perubahan sesuai dengan kondisi lain aku nih. Kira-kira beberapa hal seperti itu mungkin ada hakim ada masukan bagaimana? Silakan Ade. Ada Rudi, mati uli nih. Pak Hakim nih. Kamat bisa ini, kok bisa kasih hidup? Oh, oke. Gue sudah kasih hidup dari sini, Kamat. Silakan Ade. Kamat masuk. Kak Matku sayang. Tak, gue tuh mikir putus-putus, ya sinyal WT muncul, hilang muncul. Jengkel deh. Ini bukan hilang muncul, ini hilang tenggelam nih. Kulit mood dulu itu. Kami yang berdoa ini intinya kami ini tetap monitor abang. Jadi apa-apa. Itu saya tahu. Gue belum nyambung di minat apa yang aku ini belum terlalu paham. Manado. Iya kakakku sayang. Hadir kakakku. Kenapa Bali menghilang tuh Bali itu? Menenangkan diri dulu. Hakim. Ada kasih saja dia. Iya. Ini kok Raden Pasar Pelangon nih. Pakai? Iya. Nak lancar tuh bagi telepon. Curiga dia. Patut dicurigai, Kamat. Patut di. Kamu lalu di. Mio Kupang kurang ketat jadi lolos. Ini bypass terus ini. Tapi mungkin ini kakak suster, ombone kakak suster juga ikut. Tak ya Bang Saiman. Baik. Gue pikir kakak suster ombone juga masuk. Oh masuk di grup WA maksudnya ya. Sudah. Nah, ini malah gue sudah telepon dengan beliau, ajak dia ke sini sekarang. Jakarta ya, tapi ini Pak Rahman kontak Oki. Ya harus di. Karena beliau ini SMP Pakar SEO di rumah. Nah, ini nak maring gue. Mungkin ada lagi lain yang memberi masukan atau apa? Evita, coba apa yang mau kamu sampaikan? Nana. Ya. Malam dulu kan, semuanya kakak-kakak. Nana, kalau Evita yang sudah orang luar pelakon. Jadi ngikut saja ya. Evita apa yang sudah diputuskan oleh Nana, oleh kakak semua, mama semua, Evita ikutkan saja. Oke, keren. Siapa lagi nih? Anita mungkin ada mau disampaikan lagi? Sudah cukup itu aja, Nana. Sudah cukup. Ada Rudi mungkin ada masukan. Iya. Gue kembali ke tadi ini karena kebetulan Kamat juga baru masuk. Ya. Untuk sampai ke hari hanya itu kan ada ini kita pasti aktifasi beberapa kegiatan menuju ke ini ya, menuju ke hari hanya. Nah, salah satunya adalah pembuatan launching buku ya yang sudah digarap oleh Kak Rahman. Ya. Nah, untuk kepentingan buku itu gue pikir perlu didiskusikan isinya juga.
Kira-kira Kak Rahman kira setting isi dari buku itu dia apakah ini biografi atau semacam Kak Rahman mau menulis tentang apa begitu, sehingga kalau masing-masing kita mau menyumbangkan tulisan, mungkin pengalaman pribadi berhubungan dengan Kak Suster atau apa kan bisa ditulis lalu dikasih ke Kak Rahman untuk itu dijadikan buku. Iya. Lalu buku itu disetting untuk menjadi, kita launchingnya pra gitu. Karaman mungkin bisa ini, kalau Goe mau, Karaman mungkin bisa share sedikit soal kira-kira yang mau dibuat itu gambarnya seperti apa supaya kalau kita bisa sumbang tulisan ya itu bisa masuk ke dalam buku juga, begitu Karaman. Suara belum masuk tuh Pak Rahman. Karaman audionya suara masih. Audionya Karaman. Malam Pak Polisi. Audio. Tak masuk. Oh iya, sorry. Dan aku ini Ya. Jadi terkait dengan aku host Rudy Marian, aku ini kira-kira di persiapannya sudah sampai seperti apa, lalu rancangan buku ini nanti dibuat seperti apa, apakah semacam biografi ataukah semacam tulisan tersebar dari beberapa sanak saudara yang apa pengalaman mereka bersama dengan kakak suster begitu, ataukah mau digabung? Ya. Kira-kira mana atau ada Rude? Ya. Kita bisa dapat gambaran sedikit dari Kak Rahman kok. Ya, betul. Jadi gini, ini kan kerangkanya ada di laptop saya tidak bawa, tapi saya ingat jadi gambaran ini kan maunya biografi, ya. Biografi dia dari masa kecil sampai saat sekarang. Kemudian kalau misalnya nanti di dalamnya itu ada, tapi ada kok, ada apa namanya, pengalaman hidup misalnya dari keluarga yang sama beliau, begitu juga dari teman-temannya, nanti bisa dimasukkan di situ. Rudy. Oh, siap. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada sumbangan tulisan lebih bagus lagi. Saya download untuk mencari riwayatnya di Google, hampir belum ada yang ini ya, yang tentang kasus itu. Atau baik selama dia di rumah sakit Lela atau apa, mungkin karena saya belum ketemu ininya, linknya mereka di apa tadi SPS tadi itu. Iya. Maksud saya kalau buku itu biar lebih diperkaya dengan informasinya terkait dengan informasi tentang Kak Suster, bisa diminta juga tulisan-tulisan semacam testimoni yang bisa dibuat oleh mungkin sahabat dekatnya ataukah dari kita semua betul. untuk menulis tentang Kak Suster. Lalu tulisan itu dikirim ke Kak Rahman untuk dijadikan buku. Ya. Sehingga itu menjadi salah satu sebelum acara kita mulai di H-1 ke H-2 kita launching buku persembahan buat Kak Suster kan begitu? Iya. Ya. Jadi gini, kalau begitu nanti gini, nanti Rudy agendakan, saya kan sekitar tanggal 20 baru sampai di Bali. Mungkin di situ kita akan untuk kita bahas isi bukunya ya. Saya kasih outline-nya, baru kita bahas, kasih masukannya. Siap, Abang, siap. Ya. Oke. Pak Bani udah masuk? Oh. Pak Ketua, kami kembalikan. Saiman. Jadi nanti saya kan mungkin sekitar tanggal 20 baru masuk sampai Bali. Ya, nanti baru diagendakan supaya kita bahas isi bukunya. Ya, dengan kerangka acuan yang saya bikin, nanti baru kita kasih masukan apa segala macam perlu ditambah, dikurangi atau bagaimana gitu. Mungkin Kak Rahman. Sama dari sekarang kita memang harus sudah siapkan ini foto-fotonya karena itu yang paling penting.
di Hulu Marang itu ada foto masa kecilnya. Itu memang ada di Beberang, semua anggota keluarga. Itu ada fotonya di Beberang. Nanti saya pinjam untuk kita scan. Baru nanti baru bisa dipost di sini ataupun dikirim langsung ke WA-nya Praman untuk ke kepentingan pencatatan buku akun. Ya, ini mungkin pertama ini kita antisipasi masalah COVID dulu. Seksi acara tadi. Ini kebetulan ada polisi. Mungkin mereka sudah ada protapnya bagaimana, bisa ada gambaran dari polisi dulu, Abah. Mungkin Pak Polisi, Pak Abah mungkin bisa sampaikan keluarnya di Nakoda kan ada Rudi ada bertanya juga bagaimana kalau pada saat siap pelaksanaan di Mei 2021 nanti pandemi masih seperti sekarang, lalu apa namanya protokol kesehatan, protokol COVID ya pasti kita laksanakan. Cuma jumlah masanya ini. Jumlah masanya itu kira-kira seperti apa? Apakah kita rencana awal kan 1.000 orang? Apakah kita turunkan jadi 700-800 atau kita potong setengah jadi 500? Nah, ini juga kan sangat terkait dengan rencana penggandaan undangannya. Jadi mungkin ada penjelasan barangkali dari Pak Polisi, silakan. Apa audionya dikasih hidup dulu, Kak, Abah? Komandan, audionya dikasih hidup dulu. Iya. Silakan. Iya. Artinya kalau dia masih menyangkut, ini tetap mengikuti program pemerintahnya. Kalau memang dari tahun 2000 sampai tahun 2021 masih ada, ya itu. Tapi karena sudah masuk new normal, kemudian NTT pada umumnya dengan pernyataan gubernurnya kita bisa saja tetap laksanakan. Tapi ya mungkin kita sangat membatasi kehadiran tamu undangan atau juga, tapi kalau memang kita harus banyak maka kita juga siapkan artinya seperti yang keadaan new normal ini ya, cuci tangan, jaga jarak, kemudian ya, artinya syarat-syarat yang untuk yang harus kita penuhi sekarang ini kan jaga jarak, cuci ini, pakai masker lah. Tapi pada umumnya kalau saya lihat ya Flores Timur ya sudah pada bisa-bisa lah untuk pesta-pesta apa ya, tidak ada masalah juga. Halo. Ya. Menteri. Jadi itu, jadi kalau ya kita juga harapkan supaya tahun 2021 itu sudah tidak terlalu apa lagi. Tapi kalau memang ada ya tetap ikuti apa prosedur apa tuh yang dikeluarkan pemerintah, jaga jarak, kita cuci tangan, pakai masker. Oke. Tapi pertanyaannya yang gini, jumlah masanya kan kurang lebih 1.500 lah, undangan sama keluarga. Ya. Tidak ada masalah ya, yang begitu nih? Tidak ada masalah, yang penting kita 1.500 ini yang penting bisa lah kita upayakan seperti yang mengikuti prosedur saja. Kita sarankan ada. Katakan sama dengan satu pasar lah ya. Cuci tangan itu perlu. Jarak kemudian Nah, kan terkait dengan apa yang ada Rudi Nei masukkan, jadi barangkali ada apa yang disampaikan oleh Pak Abah ini mungkin. Ya. Terpikir apa lagi ada Rudi? Maksudnya begini, memang sengaja diajak untuk diskusi tentang COVID ini karena kita tidak digantung lagi soal urusan kepastian jadwal begitu. Jadwal di bulan 5 itu dengan segala macam risiko, dengan segala macam keadaan apapun, kita tetap laksanakan. Sehingga dari situ kita bisa tentukan dia punya progres kerja panitia. Usul Kak Anita tadi, ya sebaiknya biar lebih fokus, setiap 2 minggu semua panitia, dari ketua sampai ke seksi-seksi itu dilibatkan dalam diskusi kayak begini, kayak diskusi virtual. Nah, sampai ke bulan 5 itu kita bisa ukur progresnya seperti apa, begitu. Termasuk juga koordinator-koordinator wilayah.
yang dipercayakan untuk mengurus wilayah-wilayah itu juga dilibatkan supaya kita bisa diskusi dan tahu kira-kira progres kerja kita panitia tuh di fase sekian, di bulan sekian kita sudah sampai ke sini, bulan sekian sampai ke sini, termasuk juga detail konsep soal itu, Kak Saiman, soal acara itu, kira-kira nanti desain acaranya memang sudah mungkin sudah didiskusikan juga, tapi Tite bisa sudah dapat gambaran kira-kira konsep detail soal acara Kasuster punya di bulan 5 itu seperti apa saja sih? Karena acara itu kalau bisa dia tetap hadir juga tuh. Ya? Ya, jadi setiap pertemuan reguler yang kita mau sepakat itu kan sebuah koordinator hadir. Ya. Koordinator kita ini kan ada Rudi di Kupang, Pak Hakim di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, Pak Rahman di Denpasar, Pak Jam, lalu Ahmad Petensili Matlog boleh Pak. Jadi nanti diharapkan hadir di setiap itu, lalu kemarin proposal ini akan saya distribusikan sharing di lewat Word sehingga masih bisa kita berkreasi untuk disesuaikan dengan masing-masing kondisi di wilayah masing-masing. Dengan satu harapan lagi adalah para koordinator wilayah ini bisa memasukkan anggota keluarga kita yang ada pada saat pertemuan itu. Contoh di Kupang, kita terima di masing-masing koordinator wilayah, pasti kan di situ koordinator wilayah sudah mau berpikir apa. Paling tidak adalah persiapkan pertemuan di masing-masing wilayahnya, lalu di sana berbicara seperti persiapannya. Nah, kali ini juga kan akan terkait juga dengan Anita yang disiapkan dengan baju kaos itu untuk nanti kita distribusikan di masing-masing wilayah. Mungkin mana ada Rudi? Jadi kira-kira kita sepakatnya waktu untuk pertemuan itu secara reguler itu jadwalnya harus paten supaya Tite bisa ini toh bisa sesuaikan. Ya, jadi kalau bisa ya kita mulai dari sekarang, dalam arti ya 2 minggu ke depan ini sesi mana yang harus kita ajak diskusi, dan barangkali juga kita di grup ini apakah konsumsi duluan atau ke acara duluan atau ke undangan dulu. Jadi mungkin sekarang kita sepakati 2 minggu ke depan itu jadi kita selalu mengambil hari Minggu malam, karena hari Sabtu malam sepertinya ada Rudi Toka, ada host lagi di grup sebelah, yang di sana tuh ada yang namanya Ahmad Petensili, ada yang namanya Abarian Tobi, Rahman Sabonama, Simon Petensili. Hingga di sini sekarang ada Rudi sudah bisa mengatur jadwalnya bagaimana maka kita di grup Kakak Suster punya ini kita buat di Minggu malam. Dia hanya ada 2, tidak bisa di hari-hari lain karena kesibukan orang, pulang kantornya masih terlambat dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa bergabung di virtual. Jadi tetap pada posisi hari Minggu malam. Berarti berikutnya tanggal 26, Kak Saiman, tanggal 26 bulan Juli. Ya, oke. 26 bulan Juli, lalu sekarang kita sepakati seksi mana yang harus saya hubungi dulu. Seksi acara dulu lah. Sebelum saya lupa, ini untuk mungkin seksi perlu ditambah lagi seksi kesehatan supaya dia menyiapkan alat deteksi temperatur itu. Ya. Tes dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang datang nanti tidak pakai masker, kan ada masker dari Jakarta tuh, yang pakai batik. Ya memang harus kita siapkan untuk nanti ada kehilangan masker. Sekarang
COVID itu sudah habis di tahun ini. Jadi nanti itu di 2021 itu kita sudah bebas merdeka. Ya, kita antisipasi saja. Ini Presiden Sidoarjo yang ngomong ini, kita harus ikut ini. Masker berdos-dos baru. Begini abang dan kakak kakak Go itu melihat mungkin karena acara ini depending ke tahun bulan Mei, seolah-olah mungkin banyak kita berpikir bahwa masih lama ya, sehingga Go juga merasa masih jauh, tapi pikir-pikir kembali memang semua hal harus sudah dibahas, dipastikan sejak sekarang memang. Ya. Apalagi kita ini kan penundaan selama 1 tahun. Itu artinya harusnya kesiapan kita jauh lebih matang sebenarnya. Sehingga nanti biasanya orang bertanya, loh ini penundaan 1 tahun dia selama ini buat apa saja sampai pelaksanaan acaranya seperti ini. Pertemuan khusus. Tidak dibuat pertemuan khusus kan panitia-panitia ini selama ini. Iya, karena memang panitia ya kita semua terlibat di dalam grup ini kan ya, ada ketua panitia, ada kalau panitianya ya seperti yang pernah saya share di grup, ini pegang mouse juga takut koslet juga banyak itu di panitia kita. Nah, tapi ada beberapa yang memang juga bisa aktif, ada yang hanya lihat sepintas lalu yang muncul itu bukan wajahnya tapi namanya saja di monitor. Tapi khusus panitia sih mau dikatakan belum, tetapi di dalam setiap pertemuan di rumah sini maupun pertemuan virtual itu memang semuanya hampir masuk memang. Olahan semua. Oi. Jadi yang kita laksanakan ke depan ini adalah pertemuan per seksi seperti yang tadi kita sudah sepakati. Lalu apakah tadi juga sudah ada pembulatan suara bahwa yang kita undang nanti di minggu 2 nanti itu adalah seksi acara. Di seksi acara ini kan gue juga mengharapkan yang bisa hadir ini Pak Om Hitam ini, Pak Rudi, Hari Rudi. Dia kebetulan di kampung tuh abang. Oh, Silobo. Silobo. Oh, naik ke posting. Nada dia. Sehingga Helu Pramani saya tertarik dengan beliau punya setting Natal Nasional dulu. Ini dengan kita punya persiapan, kita punya rencana pelaksanaan kegiatan nanti sebenarnya sangat connect. Karena waktu itu coba menghadirkan 1 orang pendeta perempuan. Pendeta ini kan tidak percaya Santa Maria, tapi pendeta perempuan membawakan lagu Ave Maria, lalu diiringi dari belakang dengan suara aja, Imam Masjid Pura. Dan waktu itu tidak pernah ada latihan seperti itu, tapi sudah disampaikan. Sehingga waktu tampil, saya malah mengharapkan seperti itu. Yang mungkin yang menyanyi nanti Intan Hakim, ada Hakim. Lalu nanti yang aja minta Pak Frans itu. Sehingga nanti di pertemuan 2 minggu lagi kalau Nasrullah ya saya coba kontak beliau atau Nasrullah itu juga tetap saya kontak supaya di pertemuan itu Pak Frans hadir sehingga kita butuh masukannya settingan acara dan sebagainya itu seperti apa. Ketua seksi acara Kak Simon.
Ketua seksi acara Ya. Pak. Ketua sesi acara Kak Kampinus, guru. Oh. Wakil ketuanya Ratu Ile. Boleh. Ya, Terus. Nah, aku telepon Ro. Kemarin kamu kalau kesulitan jaringan, dia saja datang di rumah kami kalau ngodai. Nah, aku memang raga anak Ro Pitlango tuh ya kerema nih. Jadi memang serba susah. Nah, mau saya Tapi kemarin saya Kak, mau saya 2 minggu lagi dia harus bergabung. Mau saya bemis pada 2 minggu lagi itu Raya sudah ada persiapan untuk bisa sampaikan ke titik kira-kira konsep utuhnya seperti apa untuk acaranya dari awal sampai akhirnya enggak aku ya. Ya. Jika nanti ini nanti saya share di grup, lalu setelah itu minta masukan dari semua terkait dengan masing-masing seksi ini, lalu saya punya tanggung jawab tetap melakukan kontak person dengan semua anggota seksi yang bersangkutan. Tamnya atau mungkin ada lain yang berpendapat lain? Rahma mungkin? Udah itu aja. Hah? Itu aja. Supaya nanti agenda berikutnya dapat dengan ini panitia seksi acara. Karena Pak Ratu ini kan sekarang kan proposalnya kan ada di tangan beliau. Untuk penandatanganan 2 pasuk paroki di Adonara, pasuk paroki Hingan Ngabeberan. Goneru sekitar 2 minggu lalu. Hingga kalau hadir kan barangkali bisa dapat proposalnya, sehingga besok itu kita sudah bisa share di grup. Kan? Baik. Atau mungkin Ipar. Seman. Baik. Artinya kalau bisa mungkin apa yang kita yang di kampung ini coba ketemu lagi seperti yang kemarin dulu. Kita yang apa itu yang seperti kita temu di Beri itu kan. Ya. Mungkin ada Karaman juga kebetulan pas ada di sini mungkin ada waktu kalau Karaman masih minggu depan masih ada ya kita coba apa tuh. Kumpul kayak kemarin itu supaya tapi kita ada orang-orang yang kita ini hadir semua dulu. Baru nanti kita ada som lagi begini nih mungkin yang di kampung ini kan mungkin satu suara seperti Saiman yang bawa kan toh. Jadi tidak terlepas daripada masing-masing seksi itu. Baru kita di kampungnya sudah seperti ini. Jadi nanti yang keluarga yang lain masing-masing di koordinator wilayah itu dia juga langsung tahu bagaimana dan betul-betul kita di kampung kan mungkin ada yang tidak hadir atau gimana. Sudah ada pernyataan resmi sudah tuh lewat Saiman toh dari kampung itu. Ipar alam saya ke arah ulina. Oi. Ya kasih kamu alam saya ke ulina. Rapia ka uli. Tuh kira-kira nih. Da corona era boca tenda dia la repot di pia. Polisi Langum gaga tuh polisi. Manto dahano hakim. Manto. Hakim. Biasanya macam mangkarek dulu ya, ke mangkar lo kayak. Ini, Go itu kan pernah ikut di acara kakak suster siapa itu yang di Hinga itu? Yes. Nah itu kan bisa kita belajar poin-poin pentingnya kan dari situ kita bisa belajar tuh mungkin Mia juga sudah paham itu tuh nak punya segala macam rangkaian acara seperti apa mau
yang kira-kira berbeda itu mungkin beberapa hal ya, artinya kreativitas film titik empat naik kan ya, tapi pokok-pokoknya mungkin seperti yang di Baupuknya itu kan, gue masih ingat memang acara-acara itu, rangkaian acara itu, tapi ini timio desain acara seperti apa? Enggak. Menurut gue bahwa gambaran acara dari Kak Suster yang di Baupuknya, Kak Suster Nes itu kan mungkin sudah punya punya gambaran tentang acaranya seperti itu. Susunan acaranya. Pesta perak Suster yang di itu ya. Karena waktunya kan Om Tup merane kan yang dumpuk kan tuh, jadi dari laki. Tinggal lagi. Aturan gue lah waktu itu tinggal marah nak aturan di mana ya. Murah. Posisi masih sama. Balik. Artinya begini, betul. Tapi di dalam proposal ini kan coba melakukan beberapa penyesuaian, ada beberapa masukan dari anggota juga, posting di saya punya WA pribadi. Ramai Saiman. Ada perbedaan antara perayaan Kakak Suster Emil punya ini dengan perayaan 25 tahun atau perayaan 40 tahun suster ataupun pastor yang pernah terjadi di Adonara. Di situ ada perbedaannya. Jadi di situ terkait dengan nenek bapak nih, kakak atau dua haji dan lain sebagainya. Jadi itu titik perbedaan acara yang mau dilakukan itu ada di situ sebenarnya. Di dalam proposal yang coba lakukan keputusan itu, kalimatnya kalau saya tidak terlalu lupa, Suster Maria Tokan ini adalah dibesarkan dalam lingkungan keluarga Katolik yang taat dan keluarga Muslim yang taat juga. Nah, sehingga nanti di dalam rencana buku yang ditulis juga oleh Pak Rahman itu nanti itu juga dia akan menjelaskan seperti begitu. Sehingga ada kalimat yang gue tulis di situ, mari belajar bertoleransi mari belajar bertoleransi dari Adonara untuk Indonesia. Nah, itu ada satu kalimat di dalam proposal itu saya cantumkan seperti itu. Jadi yang mau kita lakukan nanti pada di kasus punya pesta ini, kita menunjukkan bahwa inilah sebenarnya kehidupan yang benar di dalam perbedaan itu ya seperti begini sesungguhnya. Jadi karena titik perbedaan itu akan dan unik ataupun menariknya itu ada di sana nantinya. Sehingga kok coba mengharapkan settingan acaranya itu coba jangan terlalu biasa-biasa begitu. Karena di sini ada unikannya. Contoh kasus unik juga sebenarnya bahwa Titiwang ini kan dari agama Papua, tapi bagaimana kita fokuskan kita punya pemikiran dan lain sebagainya ini untuk pelaksanaan pesta iman tahun ini. Kita boleh menyebutkan dia ini adalah pesta syukuran hidup pembiara selama 50 tahun, tetapi yang sebenarnya ini adalah kita sementara melaksanakan suatu pesta yang namanya pesta iman. Kita akan mengatur sampai dengan misa dan lain sebagainya. Nah, di sini keunikan itu harus kita tampilkan. Keunikan itu harus kita tampilkan. Itu yang dalam konsep besar saya punya seperti begitu. Malah akan ada penyanyi di forum itu bahwa dari keluarga ini mereka sudah melahirkan 4 orang pastor, sekian suster, akan kita paparkan di situ. Karena Tuan Sabuni bagaimana juga dia itu tetap pastor. Imamat itu diterima dan tidak bisa hilang. Menat Murudi. Sehingga ya selain Tuan Sabung ada lagi
Polikarpus Uli Agan di Jerman, ada lagi Don Tokan sama Keteron Ana, ada lagi Guru Dulu yang sekarang di Timur Timur. Ini dari titisan yang sama. Seperti itu. Hingga yang saya mau tahu itu ada keunikan di sana. Dan yang tinggal dipercayakan ini toh di seksi acara toh Kak Saiman. Seksi acara pasti Kak Petrus Ratu Ilera pasti sudah punya pengalaman lah untuk urus-urus acara kan. Iya. Iya. Nah, sehingga tapi nanti supaya biar dia lebih ini kita diskusikan karena ada waktu untuk kita diskusi soal konsep acaranya itu. Ya. Nah. Ya, itu aja nih tidak apa-apa. Kita tutup tuh nanti hari lagi 2 minggu tuh. Lanjutkan lagi tuh dengan seksi acara. Lagi 2 minggu, mari Pira. Oh, ya. Tapi masukan dari apa kalau misalnya kita di Larang Tukang mau rapat lagi bagus juga. Oke. Terkait dengan masukan Pak Abang enak punya. Oh, Larang Tukang lu mihake. Lu atem. Sama goreng hitam tuh? Tidak banyak sih, bukan maksudnya yang sekarang ada di bukan yang sekarang lagi aktif di grup ini, lagi aktif di virtual ini gitu. Nah, dan hari Minggu Kota Baru bisa lo memanuk rekan tuh jadinya saya tidak real belum rekan. Lo memanuk berarti bang tidak habis serba rekan. Apa? Iya. Nah, nanti yang usul aku ini kira-kira mau tantang ke pihak. Ada dari ipar mau hubungi keluarga ikan itu. Nah, Tidak ini kapan-kapan. Sebenarnya yang lain termasuk juga yang dari kampung juga. Kalau dia ada waktu dia datang semua toh. dia datangnya. Hamil beberapa kali ketemu sini kan dari kampung kan selalu hadir. Kak Buan Beni, Inabuan Sesung, Perada. Jadi itu makanya supaya rakyat juga apa tuh supaya nanti kalau macam mereka tidak hadir begini juga ipar yang sampaikan sudah tuh ada sikap-sikap atau mungkin panitia apa seks yang lain bagaimana itu kan tinggal mereka apa tuh ipar yang kasih tahu sih tuh. Oke. Sepakat ya. Dapat sekali dulu. Kalau soal fasilitas Zoom sudah oke. Itu 1x24 jam kita bisa tidak ada kendala lagi. Enggak ada deh. Nah, maksudnya soal ini, soal fasilitas Zoom-nya sudah tidak ada kendala lagi. Kita bisa berlama-lama sampai pagi pun tidak ada kendala. Oh, yang ini tidak 40 menit lagi. Tidak. Ini sebagai bahan laporan juga buat Kamat di Sidoarjo. Presiden Lapindo. Kamat ini Pak Agus sudah BA kan? Belum leh. Mungkin ini abang dia agak parah itu, dia di tempat tidur saja itu jadi ini mungkin dia setelah dia agak kuat dulu baru dia WA di abang itu mungkin. Iya, tidak apa-apa, yang penting dia sehat dulu lah. Dia sehat dulu, dia itu terlalu banyak minum lah. Di pelatih terus dia. Terus beda.
Oh, Abang Saiman, Mio punya hitungan biaya juga sudah fix kah atau masih dalam gambaran umum saja? Hitungan biaya terkait dengan kebutuhan. Kalau terkait dengan kebutuhan ini kan kita sampai sekarang kan belum pernah mendapat masukan dari semua seksi. Walaupun kita sudah minta ulang-ulang. Minta ulang-ulang. Di virtual kita 2 bulan lalu juga kan minta supaya semua seksi itu kan hadir bersama membawa rancangan kebutuhannya dengan biaya. Tapi juga sampai prediksi kira-kira gambar besarnya itu seksi ini sehingga di total itu kira-kira ini didapatin deh. Ya, saya tidak berani membuat prediksi sendiri karena apa yang mereka butuhkan, seberapa banyak kebutuhan mereka, itu yang belum kita ketahui. Itulah fungsinya menghadirkan mereka semua itu satu-satu. Ya, benar Tuhan. Sehingga kita mau rencana hadirkan mereka satu-satu, hingga kita bicaranya lebih konsen pada apa yang mau dilakukan. Nah, satu persatu. Jadi kita ada beberapa sesi, 2 kali per 2 bulan, 4 kali pertemuan, saya pikir sudah bisa selesai itu dengan mereka. Kan begini ya Bang, jadi kan kita itu, kita buat ini, kita rangkaikan semua, kita petakan semua kebutuhan, baru kita tahu dana, baru kita menggali, atau kita memang sudah harus punya gambaran besar, dana itu kira-kira sekian sumbernya dari ini. Sehingga memang nanti jangan sampai kita minusnya cukup jauh, itu agak repot nanti. Terus gimana itu? Ya. Jadi termasuk salah satu sumber dana kita ini adalah nanti di pendistribusian baju kaos itu. Pendistribusian baju kaos, angka kasar yang kita peroleh dari Anita kemarin itu sampai di tempat itu sekitar 18-an ya Anita ya? Aku 16. 16 ya. Sekitar 16-an. Nah, dari 16-an ini kita distribusikan itu dengan harga berkisar di atas 100 juta. Kita ke dana yang masuk ke panitia dari satu sumber penerima ini sudah baru sekitar 40-an. 40 juta? Iya. Jadi pendapatan bersih dari jual baju ini, apa kita gali dana dari penjualan baju ini 40 juta, sudah hitungan sudah mati kayaknya. Sudah ya. Itu baju berapa tadi, jumlah berapa? 16.000? Bukan, 16 juta. Bajunya sekitar 200 apa 250 tuh Anika? 215. 215. 215. Nah, makanya baju itu kira-kira kita yakin nggak bisa terdistribusi selesai gitu. Kita misalnya kakak Ari ini kita sudah hitung semua bahwa baju ini cukup atau malah kurang misalnya, sehingga bisa saja ada penambahan. Itu kan walaupun itu satu sumber, tetap juga kita kan paling tidak kita tahu bahwa kekuatan kita dari baju ini yang kita prediksi bahwa dapat duit, jadi baju keluar uang masuk, itu sudah pasti gitu. Ya. Kalau 40 juta saya kira sudah bagus juga. Baju 250. Gue mulai makannya tuh nanti deh nak sana. Mampir ya? 20. 20. Kemarin labu ya pakai puluh ini atau ini apa ini nak ketanta nak kote
Saya juga punya pengalaman kalau urusan bagi-bagi baju ini kan kadang-kadang misalnya kami teman reuni ini mari main kami tadi ke teratur nak punya hadir puluh telo mana ke ikannya saya mau nih yang kayak gitulah. Tapi mungkin kita bisa meyakini bahwa semua kakak Arin Silebo bisa ya dengan harga dan karena gue kan gue mari gue aku nih gue sudah 2 ekor nih puluh lima lah labu nih tidak enak sana nih kecuali di dalam perjalanan yang berokok menakutkan ini barang biasa, tetapi untuk panitianya kan harus jelas ya. Jadi mau butuh labu kira, puluh lima. Gue puluh lima ini juga kan sudah terbagi ke kakak Arin Silebo juga, jadi jangan sampai nanti setelah itu ikan tak kami dapat gratis kayak urusannya ikan. Tapi yang tiga triple L triple XL ya, yang minta berapa tuh? XX double XXL, X-nya 3 kali Double ya. XXL. Nah, X-nya 3 apa 4 itu? Itu berapa? 50 ya Kak Anita, Kupang 50. Kupang 50. Ya, Kupang 50 biar saya jualnya di Pouring. Oh iya. Iya. Oke. Nah, Pouring ya. Tapi kapan bisa dapatnya? Ini baju ini kaos ini kan Anita belum nanya lagi nih udah sampai di mana. Ya kan? Takutnya kan bahannya juga belum dapat. Kekurangannya juga masih ada sekitar 8 juta sekian. Ya. Ya kan? Terus saat pengadaan kaos itu kan dikhususkan untuk sponsor ya, Nana? Ya, benar. Nah, jadi kan bisa pendapatannya lebih itu dari dana dari kaos itu diberikan khusus sponsor. Ya. Gitu loh. Sedangkan dari pihak keluarga sempat dulu kan Nana buat rinciannya kan masing-masing itu. Ya. Nah, itu kalau bisa dijalankan ya mungkin lebih baik. Jadi intinya sebenarnya seperti yang disampaikan terakhir oleh Anita Beliau ini bahwa rencana baju ini untuk sponsor. Untuk sponsor. Sehingga makanya sekarang juga barangkali kita juga perlu ada kesepakatan sekarang di diskusi kita ini. Gue pernah berpikir begini, Pak Hakim. Baju ini kita berikan kepada yang menyumbang. Siapa saja yang menyumbang berapapun dia sumbang, atau kita tetapkan satu patokan harga. Jadi dia sumbang 200 ke atas, maka kita kasih dia baju. Dia sumbang di bawah 200 ya, dia juga ikhlas ya. Hingga bajunya kita distribusikan kepada, namanya juga kan untuk donatur tadi. Atau bagaimana? Pada kisaran angka berapa dia menyumbang, baru kita kasih dia satu baju. Jadi tidak semua orang yang menyumbang kita kasih baju. Kalau bisa sih jangan dikasih budget, kasih aja kan nana-nana mereka ini kan kerja di instansi-instansi tuh. Nah kalau bisa tembusin aja sampai ke atas dengan membawa baju kaos itu, pasti kan ya nggak usah dengan nominal target nominal, gitu aja. Saran Anita sih. Kalau 200, 250 kan keluarga kita dipatokin harga 200, nominal 200 sumbangan itu. Semuanya nanti dapat minta. Lebih baik nggak usah. Itu. Kalau ada lebih, kita kasih ke keluarga. Tapi prioritas utama kita buat donatur. Nah khusus yang di Sidoarjo itu kan sudah dipilih tuh. Itu tuh udah nominalnya udah diterahin, beda kan. Sapi udah 2 tuh, jadi kasih lah. Gitu. Sudah ya, itu begini, begini Anita, abang ini sensitif barang seperti itu. Jadi di saat acara
Mia HRA ini mia ono kurang. Jadi biar bagaimanapun itu saya kira untuk keluarga itu kalau bisa memang kita bisa hitung keluarga kita ya misalnya 300 orang kalkulasi keluarga kita. Ya mungkin kita yang contoh itu mungkin kita subsidi ya, kita subsidi mereka. Bagaimanapun kebanggaan pada saat acara Raraan Labu tuh juga nih sudah ini. Satu kebanggaan ya. Donatur untuk donatur, oke lah kita katakan donatur 50 orang, 50 baju keluar. Sisa ini bagaimana cara supaya kakak Ari Bahangka ini paling tidak dalam satu keluarga itu kepala keluarga lah, walaupun pasti juga semua pingin pakai gitu. Jadi harga nih atau misalnya diakalin bahwa kualitas yang agak murah sedikit untuk sifatnya ini insentif untuk kakak Ari saja kita berikan. Kalau mau bayar ya syukur, kalau enggak ya terpaksa ya. Dompet ini mesti buka Romo. Tapi soalnya kan kita nian tetap mari nih terus. Memang lah bukan malah bal kami di kakak lo kok. Kalau enggak kaos diberikan ke panitia yang pakai. Panitia. Gitu. Jadi sedangkan yang di luar panitia ya kita pakai baju serentak aja warna merah misalnya atau warna putih atau krem gitu aja. Kita buat jaga-jaga saja, kurang itu aja. Tadi mungkin lu keren ini apa namanya itu nuru kebahnya nuru kemata kalah nak alam kos nak lagi. Nah, itu. Nanti panitia kita atur lagi lah. Iya. Untuk baju panitia nanti kita atur lagi lah. Oh gitu. Ini ada masukan dari Denpasar nih. Nah, siap. Untuk panitia nanti kita atur lagi lah. Ya, kemungkinan besar kalau baju dengan kualitas yang bagus dari Jakarta itu oke lah. Idenya tadi seperti untuk donatur dan memang dia sifatnya untuk penggalian dana. Tetapi kalau untuk ribu ratu lah katakan begitu, nah itu mungkin pabrik selar itu kan labu kaos tidak bisa langsung dibuat mirip-mirip dengan kualitas ini kan dia bisa untuk sablon lah. Ya, karena paling tidak tenaga dapur ala bener kami juga mari kamu kerja ya panggul nih. Nanti awak harus agak sana. Itu timbang kiloan di Tanah Abang sana datang ke ada gini. Gini. Baju untuk panitia kan belum disetting ya, Anita. Ya. Belum desain. Belum, baju itu panitia belum. Belum ada. Coba desain dan pas. Saya coba desain dan pas ya. Nah, coba. Nanti baru saya bicara sama Opa Bone ya. Ya. Oh ya, oke. Ya. Untuk panitianya. Dibuat warna seragam juga boleh, beda warna juga boleh. Ya. Pelangi itu indah karena berbeda warna. Tapi begini, Mia, Anita mau genato satu ke Sidoarjo dulu. Kalau gue lihat ini bagaimana, gue ada teman di sini, gue suruh cetak aja. Tidak mirip juga, nggak apa-apa ya. Narankan, gue itu oke. Oh ya, berarti nanti Pak Hakim dia fotokopi Anita. Kaos yang berangkat ke Sidoarjo apa Anita yang berangkat ke Sidoarjo? Aku juga mau ke Sidoarjo. Datang di sini berat jongkos. Jangan Anita saja. Ada 100 panitianya. Panitia. Cukup banyak, coba nanti lihat dia kok. Di lampiran proposalnya. Banyak juga, banyak. Karena gue pikir bahwa acara kalau suster ini kan dibuat gembira kan, kita kan gembira suasananya kan semarak begitu. Gembira. Jadi jangan sampai ada yang kecewa, itu yang tidak harus juga dipikir sih. Dalam urusan labu tuh ini akhir kemarin main barang ada bisa sampai
sampai di ulu hati itu kalau balik. Tapi karena Allah berapa yang penting ini orang tempel jetak labuan ini juga bahaya nih. Ini zaman Kamelot atau kamu? Apa? Kaabah hilang. Hilang. Masih banyak orang kamu baru di rumah dari tadi malam belum bubar-bubar mereka. Kami makan Roma tadi malam di Pak Bapak rumah. Polis ni nak Kapolsek Adonara atau nak Kabak Ops di Lentuka? Siapa? Abah. Di siapa? Kops. Kabak Ops toh? Nah. Jadi kan orang penting tuh, orang ketiga di Polres toh. Halo. Berdua muai di Posisinya di Kapolres bawah. kan? Pak Polres. Belum. AKP senior. Hah? AKP senior. Nah, kemarin enggak Kapolres beto nak aneh mana apa gimana? Oh. Pak kata gitu itu menemu waktu. Evita makan apa tuh? Saya lagi makan jagung titi. Untuk jagung titi. Goreng anak laparan nih. Apa? Jadi Moni nanti untuk si seksi keamanan untuk kita diskusi nanti Pak mau yang pimpin Ali bisa ala nih. Apa nah Pak untuk SMS sama bagaimana? Mari aku mau. Itu waktu saya ingat itu di pesta Kak Suster Agnes di Bapuknya itu ada musik juga itu. 2 band malah itu. Saya ingat itu. Acara itu kayaknya mereka punya video itu. Diambil aja kita lihat bagaimana dia punya rangkaian acara dari awal sampai akhir. Nah, kita kan tentu poles, pasti banyak hal yang baru, tetapi bahwa dasarnya itu ada di sana kan. Ya. Tapi mungkin pesta emas memang beda, pesta emas dengan sepera itu memang beda sih, tapi kemungkinan. Ali tinggal saja Abang Mio atur gambaran acara karena di Bapuknya itu kan sudah acara keluarga ya. Kalau ya. Gue tidak tahu kalau acara rancik gereja gue tidak sempat ikut waktu itu. Waktu itu kan hanya hadir di Bapuknya itu aja. Mungkin Abang mau juga hadir, mungkin kita banyak yang hadir itu kalau nggak salah. Banyak hal itu memang. Singgamnya besok saya share di grup itu terkait dengan rencana pertemuan 2 minggu ke depan itu dengan sesi acara. Lalu mereka minta mereka hadir pada saat diskusi itu mereka sudah punya konsep. Konsep acara keluarga itu seperti apa? Di luar karena urusan di gereja, urusan misa itu kan urusan seksi liturgi. Ya nanti juga pasti akan disusun lagi dengan mereka. Tapi ini kan sesi acara yang kita masuk ke sini adalah acara yang disiapkan untuk kepentingan acara Ramatamanya. Acara Ramatamanya.
sehingga semua hal yang menyangkut tentang acara mereka ditata supaya mereka hadir nanti di 2 minggu ke depan itu lagi dengan konsep acara mereka seperti apa. Itu satu. Yang kedua, kalau tuh memang seperti yang Adik Hakim sampaikan aku nih, ya kita masih bisa memberikan masukan lagi. Nah, kita masih bisa memberikan masukan lagi. Karena acara yang nanti, konsep acara yang nanti mereka bawakan, itu kan masih sekedar konsep yang harus kita bahas di dalam forum seperti ini. Jadi dia kan masih hal mentah sekali. Hal mentah sekali yang kita diskusikan di grup. Nah, narasumber utamanya untuk harus marah, oke. Nah, bawa orang juga. Ya, kupa. Nah, pentuak, tapi tetap juga harus bergambar. Nyanyi kan ya, Kak? Nah, sudah lemah Kak deh. Di Pak Camat nih, Pak ya di. Pak Camat. Oh, nih. Nah, dapat asisten, gonta-ganti tetap marah Pak Camat. Pak Camat. Bali nih, gawat terkena Tebar Kak nih. Ikan tuh ya, ikan tuh. Nanti aja, nanti ngomong sampai like mana? Naghahagat hindi no arak di ba? Ya kan gagal-gagal tuh harus tenu arak di Hakim. Nah, tapi mau niti aku sebenarnya. Akan gagal-gagal tuh. Nah, gue mau dahan itu, ya kan corona gue mau bisa mabese larang tuh karena apa? Alina kami wartawan kan banyak jalannya jadi bisa tembus. Iya nih pergerakan mio ngeri di. Tapi balik harus pakai swab. Nah itulah. Apalagi mau masuk datang dari zona merah atau kami sini sudah zona merah. Tapi ke kampung kan aman. Ada kakak, Nana semua. Ada corona yang tidak datang. Manado zona hitam barangkali, Manado. Biar cap tikus. Ada apa tuh? Merah. Ayo, siapa lagi? Jadi di pertemuan kami waktu kali susiran balik waktu habis kami kerja bakti itu kami sudah sepakat dengan organ tunggalnya siapa Pak Halasana nih? Las Grandes. Yuan. Rio. Anaknya kan antara Rio atau Rinto? Bukan, Yuan. Oh, Yuan. Nah. Memang Fani Marisi maknya. Ama olah.
Nah, Tony. Rudy tampil player. Orang mau bilang apa? Kita ingat lagi baik. Kau bilang apa jual sudah terserah. Ya Rapira ya Abang Mat. Rapira ini. Kali. Itu Pantai Meko bukan Kuta tuh. Bilang apa jual sudah terserah. Kak Abah lagi ini kan, Kak Abah lagi karaokean kan itu. Hei, anak-anak dong menyanyi ini. Acara tidak habis-habis di sini. Protokol COVID itu sih. Protokol itu. Aku. Oh, biasa nanti kayak anggota mahal kabin itu biar tuh masker betul itu sampai mata ke nenek aku. Mana pe patroli akan kelihatan nang kemana pe? Tapi yang terakhir jadi rapi kau dari mana? Tidak, rapat patroli. Malam minggu kau udah patroli. Biar panah elang itu saya aktifkan lagi. Kita baru habis lawar ayam ini. Biar mau bilang ayam lawar. Aku namanya itu ayam masih ada. Nanti rabetamu nanti komentar nanti lawar takar lah. Rabeta bongkar tenda di dalam ini nanti salon kira buka dia lah. Kemarin main ini tapi baca langsung saja di salon ini pemain. Berat air kita depasang, ilongnya ke depasang tuh. Ada Rudy. Siapa Bang? Jadi acara tutup ya nanti hingga recording yang dimatikan hingga kita masih bisa bicara apa lagi Kak? Oh berarti kok rekaman kok kasih mati ya? Ya, tapi jangan dulu. Masih nyala ya rekaman toh? Masih. Oke. Jadi Mari, mungkin masih ada hal yang mau disampaikan. Kalau tak maka pertemuan tidak permanen kita stop sampai sini dulu dengan harapan supaya semua anggota grup bisa mengetahui apa saja kesepakatan kita malam ini. Goleta kalau bisa ada Rudy share di grup hasil virtual kita malam ini. Bisa juga dengan yang pertama aku mau yang kita pertemuan pertama di bulan Mei itu. Oh siap. Itu 2 bulan tambah dengan yang sekarang di share di grup sehingga anggota grup yang lain itu bisa langsung melihat kesepakatan kita malam ini apa saja, termasuk dengan 2 minggu ke depan kita bertemu secara reguler per sesi, dan sesi pertama yang kita ajak ke diskusi di 2 minggu ke depan itu adalah sesi acara, hingga dengan harapan mereka melihat video ini, itu juga pasti sudah memikirkan apa yang nanti mereka lakukan di tanggal 26 nanti. Siap. Walaupun tetap kita akan melakukan chattingan di grup nanti untuk mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa acara virtual berikut di 2 minggu ke depan itu kita sama-sama dengan sesi acara
dengan tetap dihadiri oleh semua koordinator wilayah dan semua anggota yang ada juga memang harus tetap masuk. Fokus pembicaraan kita tentang seksi acara, tetapi kita semua diharapkan hadir untuk memberikan masukan bagaimana tentang acara yang berkesiapan. Konsepnya seperti apa, lalu paling juga dengan argumentasi mereka itu seperti apa, sehingga mereka bisa membuat konsep seperti begini. Sehingga butuh masukan dari kita semua. Dan yang terakhir, selamat malam Kakak Suster, selalu sehat. Kami wahangka si grup membebari, membebana wahangka ini, kami selalu petono. Kami selalu petono. Jadi Kakak Suster mau jangan pikir apa-apa, tetapi biarkan kami yang berpikir untuk Kakak Suster. Jadi Kakak Suster, kami harapkan supaya selalu sehat Kakak Suster. Mau Ari, mau Anam, kami wahangka di grup, di panitia ini, kami petono. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya ditutup. Gue tutup ya rekamannya. Iya, tutup Pak.